Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu metode ekstraksi. Apa itu? Yaitu metode MAE, yaitu Microwave Assisted Extraction. Adapun jurnal penelitian yang kami jadikan rujukan kali ini yaitu jurnal yang ditulis oleh Megawati dan Adintya Yanis Ulinuha dengan judul Ekstraksi Pektin Kulit Buah Naga Dragon Fruit dan aplikasinya sebagai edible film. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya MAE itu? Nah, MAE ini merupakan metode ekstraksi yang menggunakan gelombang mikro pada proses ekstraksinya. Ekstraksi menggunakan microwave lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan ekstraksi dengan metode konvensional. Mengapa demikian? Karena microwave assisted extraction ini dapat lebih mempersingkat waktu ekstraksi yang digunakan. Selain itu, perlu teman-teman ketahui juga, ekstraksi menggunakan microwave ini dapat menggunakan pelarut tunggal atau campuran dari berbagai macam pelarut dengan setiap jenis pelarut mempunyai daya absorpsi terhadap gelombang mikro yang berbeda-beda. Selain lebih cepat dibandingkan dengan oven konvensional, kelebihan lain yang dimiliki oleh microwave ialah penggunaan pelarutnya yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode lain. Meskipun lebih sedikit, namun hasil yang diperoleh pun lebih akurat dan lebih presisi. Sehingga peneliti pun dapat melakukan penelitiannya dengan biaya yang lebih hemat namun dengan hasil yang lebih akurat. Cara kerja microwave. Yang pertama, microwave bekerja dengan melewatkan radiasi gelombang mikro pada molekul air, lemak maupun gula yang sering terdapat pada bahan makanan, di mana energi elektromagnetik diserap oleh molekul makanan. Yang kedua, molekul bergerak akibat adanya medan elektrik. Untuk poin ketiga, pergerakan molekul ini akan menciptakan panas seiring dengan timbulnya gesekan antara molekul yang satu dengan molekul yang lainnya. Energi panas yang dihasilkan oleh peristiwa inilah yang berfungsi sebagai agen pemanasan bahan makanan di dalam microwave. Kemudian poin terakhir, dalam microwave terdapat sebuah tabung vakum elektronik yang disebut magnetron yang menghasilkan pancaran gelombang radio yang sangat pendek. Radiasi gelombang melewati molekul makanan dan akan mengubah arah molekul makanan, terutama air. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Hal yang latar belakangi penelitian penulis yaitu dalam membungkus makanan, umumnya penggunaan polimer sintetik seperti plastik merupakan hal yang penting. Sayangnya, penggunaan plastik yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan juga kesehatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam menggantikan posisi plastik menjadi edible film. Edible film itu sendiri dapat dikonsumsi dan juga tidak merusak lingkungan. Dalam pembuatan edible film, bahan dasar yang digunakan yaitu berupa pektin. Dalam hal ini, penulis bereksperimen untuk memanfaatkan kulit buah naga di mana bahan tersebut mengandung pektin yang dapat dimanfaatkan untuk membuat edible film. Saya akan memaparkan metode-metode yang digunakan dalam penelitian yang dibahas oleh kelompok kami. Saya akan menjelaskan 2 di antara 4 metode penelitian yang dilakukan. Metode yang pertama yaitu preparasi bahan baku. Preparasi bahan baku dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan serbuk kulit buah naga yang kering dan seragam. Preparasi bahan baku ini dilakukan dengan mengeringkan kulit buah naga menggunakan oven pada suhu 55 derajat Celcius sampai berat konstan. Kulit buah naga kering kemudian di blender dan dilakukan pengayakan. Serbuk yang lolos pengayakan inilah yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku ekstraksi menggunakan metode Microwave Assisted Extraction. Selanjutnya metode yang kedua yaitu metode ekstraksi pektin dengan metode analisis standar.
Analisis yield pektin standar dari kulit buah naga perlu dilakukan karena setiap kulit buah naga memiliki kandungan yield pektin yang berbeda-beda. Analisis yield pektin standar ini dilakukan dengan melarutkan 5 gram serbuk ke dalam 40 ml Aquades, disertai dengan pemanasan dan pengadukan. Selanjutnya larutan dimasukkan dalam labu takar 50 ml dan ditambahkan Aquades hingga tanda batas volume. Larutan dilakukan penyaringan dan filtrat hasil penyaringan tersebut diambil 10 ml untuk kemudian ditambahkan Aquades, ditambahkan 2 tetes indikator fenolftalin dan NaOH1N. Selanjutnya ditambahkan lagi 5 ml asam asetat 1N hingga warnanya menjadi jernih. Selang 5 menit kemudian dilakukan penambahan 2,5 ml kalsium klorida 1N disertai dengan pengadukan. Kemudian dilakukan penyaringan terhadap endapan pektin yang terbentuk. Endapan pektin yang didapat dipanaskan dalam oven pada suhu 102 derajat Celcius sampai beratnya konstan. Pektin kering dicuci dengan air panas kemudian dipanaskan kembali pada suhu 100 derajat Celcius sampai beratnya konstan. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu ekstraksi pektin menggunakan metode Mae. Metode Mae dilakukan pada variasi berat bahan dan waktu ekstraksi. Adapun variasi berat bahan dilakukan pada 10, 15, dan 20 gram dengan waktu ekstraksi 20 menit. Sedangkan variasi waktu ekstraksi dilakukan pada 5, 10, 15, 20, dan 25 menit dengan berat bahan 10 gram. Hasil preparasi buah naga dimasukkan ke dalam tabung microwave dengan berat tertentu, kemudian dipanaskan dengan variabel daya 600 watt. Setelah selesai dipanaskan, kulit buah naga disaring dengan pompa vacuum dan corong booster. Filtrat hasil penyaringan kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan pelarut asam oksalat. Kemudian cairan tersebut didekantasi. Pektin hasil ekstraksi dilakukan uji Fourier transform infrared spektroskopi untuk mengetahui komposisi dari pektin yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, pembuatan edible film dengan penambahan plastic sizer. Pektin yang dihasilkan dari ekstraksi digunakan sebagai bahan pembuatan edible film. Pembuatan edible film dilakukan dengan melarutkan 1,5 gram pektin ke dalam 100 ml larutan yang mengandung 0,6 gram plastic sizer per gram pektin yang disertai dengan pengadukan selama 1,5 jam. Setelah itu dilakukan pemanasan pada suhu 70 derajat Celcius dan ditambahkan larutan kalsium klorida dihidrat sebanyak 0,6 gram dalam 15 ml Aquades sedikit demi sedikit selama 30 menit. Larutan kemudian dituang dalam teflon dan dipanaskan dalam oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 jam. Film yang sudah kering kemudian disimpan dalam esikator yang berisi silika gel. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama mengenai preparasi bahan. Dalam preparasi bahan yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah pengeringan. Pengeringan ini dilakukan menggunakan suhu sebesar 55 derajat Celcius. Mengapa perlu dilakukan pengeringan? Karena dalam proses ini, metode pengeringan pada persiapan bahan memiliki yield dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan kulit yang tidak dikeringkan. Hal ini disebabkan karena pengeringan bahan baku akan memperluas permukaan, sehingga lebih optimal ketika ekstraksi. Selain itu, difusi larutan ke bahan juga akan semakin lebih baik dibandingkan dalam keadaan segar. Mengapa demikian? Karena dalam keadaan segar, kandungan air dalam bahan akan menutup permukaan yang akan mempersulit kerja difusi larutan asam. Sedangkan fungsi dari difusi ini adalah untuk mengekstrak pektin dari bahan. Kemudian, proses pengeringannya ini menggunakan suhu 55 derajat Celcius. Mengapa?
karena suhu pengeringan yang lebih dari itu akan menyebabkan pektin yang terkandung di dalam bahan terdegradasi. Selain itu, fungsi dari pengeringan sendiri adalah untuk meminimalisasi jumlah pelarut yang digunakan. Nah, yang kedua adalah analisis yield pektin standar. Berdasarkan percobaan, yield pektin dari analisis standar pada kulit buah naga sebanyak 9,6%. Sedangkan menurut literatur, kandungan pektin kulit buah naga sebanyak 10,8%. Perbedaan inilah yang membuktikan bahwa kondisi iklim, cuaca, maupun geografis dalam penanaman buah naga sangat mempengaruhi yield pektin yang dihasilkan. Nah, adapun pektin hasil analisis standar ini memiliki warna putih bersih, tetapi kekuatan gelnya rendah. Nah, hal ini kemungkinan disebabkan oleh jenis zat yang digunakan, jenis zat pendehidrasinya. Nah, dalam percobaan ini, zat pendehidrasi yang digunakan adalah NaOH, di mana yang seperti kita ketahui, NaOH itu memiliki berat molekul sebesar 40 gram per mol, atau dapat dikatakan rendah. Nah, dalam proses ini semakin besar berat molekul zat yang digunakan untuk mendehidrasi pektin, maka kekuatan gel yang dihasilkan itu semakin tinggi. Baik, selanjutnya ekstraksi pektin menggunakan metode MAE. Pada ekstraksi pektin, pelarut yang digunakan adalah asam oksalat. Penggunaan asam oksalat dalam ekstraksi pektin bertujuan untuk menghidrolisis protopektin menjadi pektin yang dapat larut dalam air. Setelah melakukan proses ekstraksi, selanjutnya dilakukan penggumpalan pektin dengan penambahan etanol 95%. Penambahan zat pendehidrasi seperti alkohol dapat mengurangi stabilitas disperensi pektin karena efek dehidrasi menggunakan keseimbangan pektin air, sehingga pektin akan menggumpal. Penggumpalan terjadi karena gangguan terhadap kestabilan disperensi koloidanya. Pektin termasuk koloida hidrofilik yang bermuatan negatif dan tidak mempunyai titik isolistrik. Hasil dari penggumpalan pektin yaitu berwarna putih kecoklatan keruh dengan kekuatan gel rendah. Hal ini terjadi karena pengaruh dari gelombang yang cukup tinggi. Semakin tinggi gelombang menyebabkan suhu ekstraksi semakin tinggi, maka pektin yang dihasilkan semakin tidak jernih. Ekstraksi pektin menggunakan metode MAE dengan berat bahan. Pada percobaan ini, variasi berat bahan yaitu 10, 15, dan 20 gram. Berdasarkan yield, pektin hasil ekstraksi dapat dikatakan bahwa semakin sedikit bahan yang diekstraksi, maka semakin tinggi yield pektin yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan semakin sedikit bahan, maka kontak antara bahan dengan pelarut menjadi lebih besar. Dan begitu pun sebaliknya, jika bahan semakin banyak, maka kontak antara bahan dengan pelarut menjadi kecil. Maka hasil yang didapatkan dari percobaan ini yaitu berat bahan 10 gram memberikan yield paling tinggi yaitu 72%, sedangkan berat bahan 15 gram yield pektin yang dihasilkan 18,33% dan variasi berat 20 gram menghasilkan yield pektin lebih rendah yaitu 12,45%. Ekstraksi pektin menggunakan metode MAE dengan variasi waktu. Variasi waktu ekstraksi pada percobaan ini dilakukan pada variasi waktu 15, 20, dan 25 menit. Variasi waktu ekstraksi memberikan pengaruh terhadap yield pektin yang dihasilkan. Dengan semakin lama waktu ekstraksi, yield pektin yang dihasilkan semakin tinggi. Hal ini terjadi karena kontak antara bahan dengan pelarut berlangsung lebih lama sehingga memberikan kesempatan lebih besar kepada pelarut untuk menghidrolisis protopektin. Selain itu, dengan semakin lamanya gelombang microwave, kontak dengan bahan mengakibatkan suhu yang semakin tinggi sehingga kinetika reaksi hidrolisis protopektin menjadi semakin meningkat. Akibatnya, yield
pektin yang dihasilkan semakin besar. Maka hasil yang didapatkan dari percobaan ini yaitu variasi waktu 15 menit memberikan yield yaitu 9%, sedangkan 20 menit menghasilkan yield 15% dan 25 menit menghasilkan yield pektin 63%. Dan yang terakhir, pembuatan edible film dengan penambahan plasticizer. Pektin yang didapatkan dari hasil ekstraksi dan dijadikan bentuk serbuk kemudian digunakan sebagai bahan pembuatan edible film. Pada pembuatan edible film ini dilakukan dengan penambahan plasticizer. Penambahan ini bertujuan untuk meningkatkan elastisitas film yang dihasilkan. Edible film yang dihasilkan memiliki kuat tarik yang rendah. Kemungkinan hal ini disebabkan karena banyaknya plasticizer yang ditambahkan. Semakin banyak plasticizer yang ditambahkan, maka nilai kuat tarik cenderung menurun. Nilai kuat tarik edible film tergantung dari berat molekulnya. Semakin besar berat molekul plasticizer, maka semakin meningkat kuat tarik dari edible film. Selanjutnya, edible film yang dihasilkan dilakukan pengamatan permeabilitas uap air. Nilai permeabilitas uap air yang dihasilkan rendah. Ini dapat dilihat ketika edible film selesai dikeluarkan dari pemanas oven. Setelah beberapa lama, edible film menjadi lembab dan dapat dikatakan menyerap air. Penambahan plasticizer yang banyak menyebabkan permeabilitas uap air dari film semakin besar, yang menunjukkan bahwa nilai permeabilitasnya rendah. Hasil dari pembuatan edible film dapat diaplikasikan terhadap permen, tetapi karena nilai permeabilitas uap airnya rendah, menyebabkan edible film tidak dapat melapisi permen dengan baik. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yield pektin kulit buah naga yang dihasilkan dengan metode ekstraksi microwave assist extraction atau MAE menggunakan pelarut asam oksalat lebih besar dibandingkan menggunakan ekstraksi secara konvensional. Adapun variasi berat bahan dan waktu ekstraksi pektin dengan metode MAE mempengaruhi yield pektin yang dihasilkan, di mana semakin sedikit bahan yang digunakan dalam ekstraksi, maka semakin besar yield pektin buah naga yang dihasilkan, dan semakin lama waktu ekstraksi, maka semakin besar yield pektin buah naga yang dihasilkan. Dari hasil ekstraksi pektin kulit buah naga tersebut, dapat diketahui bahwa hasil ekstraksi cukup besar, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan teknologi pengemasan, yaitu edible film.